mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2016A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Secara garis besar, pandemi COVID-19 berdampak terhadap 4 sektor perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah sektor rumah tangga, yang kedua adalah sektor UMKM, yang ketiga sektor korporasi, dan yang terakhir adalah sektor perbankan. Yang pertama adalah sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal. Jadi kita tahu selama ini pembatasan sosial berskala besar terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan para pekerja tidak bisa mendapatkan penghasilan dari luar rumah. Mau tidak mau mereka harus mengandalkan tabungan yang mereka miliki. Nah, selama pandemi ini tentu saja tabungan mereka akan semakin terkuras dan mereka akan melakukan penghematan. Hal inilah yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap konsumsi mengalami penurunan. Yang kedua adalah sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari UMKM ini mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Oleh sebab itu, ia menunturkan non-performing loan atau NPL perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkatkan signifikan sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian. Jadi selama ini dari sisi produsen, sisi UMKM mengalami kesulitan dalam melakukan produksi. Itu tidak terlepas dari pembatasan sosial berskala besar dan juga tingkat konsumsi masyarakat yang semakin menurun. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kali ini pemerintah telah meluncurkan bantuan untuk pelaku UMKM sebagai stimulus pergerakan ekonomi di sektor UMKM. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemampuan UMKM ketika terjadi krisis pada 1997 hingga 1998 sangat berbeda dengan sekarang, sebab saat itu sektor ini masih mampu bertahan untuk menghadapi kondisi tersebut. Selanjutnya adalah sektor korporasi. Nah, sektor korporasi ini adalah sektor yang akan paling terganggu aktivitas ekonominya adalah pada manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Gangguan aktivitas sektor koperasi yang disebabkan tekanan laba COVID-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. Kita tahu bahwa selama ini banyak perusahaan-perusahaan, baik itu perhotelan, terus restoran dan lain sebagainya, itu melakukan yang namanya PHK atau merumahkan sebagian dari karyawannya untuk mengurangi resiko kerugian yang lebih besar. Nah, ini juga berdampak lagi pada nantinya konsumsi masyarakat terhadap daya beli di sektor rumah tangga konsumen tadi. Yang terakhir adalah sektor keuangan. Jadi sektor keuangan ini, sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi ini, yaitu perbankan. Yang terakhir adalah perbankan. Dalam skenario yang sangat berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengalami kontraksi hingga 0,4%. Proyeksi ini diambil pemerintah berdasarkan dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi makro domestik yang menjadi sangat berat.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan skenario yang lebih moderat. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 2,3% sepanjang 2020. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan outlook yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada dua pekan lalu, yaitu antara 2,5% sampai 0%. Skenario tersebut merupakan forward-looking atau bersifat antisipatif. Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah untuk memastikan ekonomi tetap stabil, terutama dalam mencegah konstruksi. Selama ini, perekonomian Indonesia itu mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi turun. Artinya peningkatan ekonomi terjadi, akan tetapi tidak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk mengatasi hal semacam ini, untuk mengatasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, Presiden Jokowi itu membuat yang namanya Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Melalui perpu ini, maka pemerintah menambahkan alokasi anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 menjadi 400,1 triliun. Anggaran tersebut dibagi ke beberapa sektor. Yang pertama untuk kesehatan, perlindungan sosial, untuk insentif pekerja medis, dan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Nah, untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga memberikan banyak bantuan berupa yang salah satunya adalah pemberian bantuan listrik gratis terhadap untuk pengguna listrik 450 watt dan 900 watt itu disubsidi sebesar 50%. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat terkait dengan perekonomiannya yang terjadi saat ini. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kena diklik? Kok kena diklik ya? Wes, sekali dulu karo gak kena. Ini potong